Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu Polytron. Untuk kulkas ini di sini ada keterangan yaitu kulkas inverter. Untuk garansinya di sini kompresornya selama 10 tahun. Baik, untuk kerusakan dari kulkas ini di bagian ruang freezer, di sini saya rasakan tidak ada terasa dingin sedikit pun. Untuk kinerja fan pada evaporatornya di sini berfungsi dengan normal. Jadi untuk ruang freezer di sini tidak bisa membeku. Lalu kita beralih ke ruang refrigerator. Untuk ruang refrigerator di sini saya rasakan tidak ada terasa dingin di bagian rak-raknya. Untuk lampu penerangan di sini nampak mati. Oke, saya akan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Untuk lampunya di sini saya cek tidak putus ya, kondisinya normal. Dan setelah saya lakukan pengecekan ternyata kerusakannya di bagian switchnya. Karena di sini apabila switch ini saya hubungkan langsung, maka lampu akan menyala. Ya, ini. Jadi positif ini kerusakannya di switchnya. Dan nanti akan saya lakukan perbaikan untuk switch pintunya ini. Nah ini ya switch pintunya, nanti saya akan lakukan perbaikan. Oke, untuk ruang refrigerator permasalahannya tidak dingin juga dan lampu penerangannya switchnya bermasalah. Oke, seperti ini kerusakannya dan langsung saja kita menuju ke bagian belakang. Di bagian belakang di sini nampak terlihat ya ada diagram kelistrikan serta spesifikasinya. Kita lihat dulu untuk spesifikasinya di sini untuk modelnya yaitu PRW23 series inverter. Untuk arusnya sebesar 1,5 ampere. Untuk diagram kelistrikannya di sini menggunakan rangkaian inverter kompresornya. Lalu untuk sistem defrostnya di sini menggunakan sistem timer. Oke. Jadi sudah kita lihat ya diagram kelistrikannya. Lanjut kita menuju ke bagian dapur pacunya. Ini adalah blok inverternya. Lalu untuk mesin kompresornya di sini saya rasakan tidak bekerja. Filter dryer saya raba tidak ada terasa hangat. Pipa tekan tidak ada terasa panas. Untuk mesin kompresornya di sini menggunakan mesin kompresor HMV 90 MSA yang kategorinya adalah 1/4 PK dan menggunakan refrigeran R600. Baik, setelah kita telusuri untuk bagian mesin kompresor tidak aktif, kita bisa cek di bagian rangkaian modulnya. Nah, ini untuk rangkaian modulnya di sini menggunakan rangkaian inverter karena mesin kompresornya di sini menggunakan kompresor inverter. Untuk lampu indikator di sini menyala merah. Oke, tidak ada kode error sedikit pun menunjukkan. Jadi sepertinya tidak ada masalah ini rangkaiannya. Lalu di sini dilengkapi dengan sistem defrost timer. Nah, untuk timernya di sini menggunakan timer sistem 13. Oke, jadi untuk sistem defrostnya menggunakan sistem timer, sedangkan untuk mesin kompresornya menggunakan kompresor inverter. Defrost timer saya raba di sini bergetar ya. Artinya tidak ada masalah. Lalu saya cabut dulu sumbernya. Kita tunggu dalam beberapa menit ya. Pastikan
lampu indikatornya padam pada modul inverter. Oke. Selanjutnya di sini saya akan lakukan pengetesan kembali. Apakah memang bermasalah ya? Kita tunggu. Untuk menunggu mesin kompresor ini bekerja, paling tidak kita menunggu sekitar 2-3 menit. Oke, setelah 2-3 menit, di sini saya rasakan mesin kompresor tidak bekerja. Artinya ada permasalahan di bagian mesin kompresornya ini. Jadi ini yang menyebabkan kulkas tidak dingin. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Kita akan lakukan pengecekan pada mesin kompresornya ini. Untuk melakukan pengecekan, di bagian modul inverter, di situ terdapat soket. Yang mana soket itu yang menuju ke soket kompresor. Nah ini soketnya ya. Ini soket yang menuju mesin kompresor. Kita akan lakukan pengukuran nilai hambatan pada soket ini, apakah normal atau tidak ya. Kita bisa gunakan multitester, kita gunakan skala ohm. Kita ukur apakah ada nilai hambatan pada pin soketnya ini. Untuk melakukan pengukuran, pastikan nilai hambatannya itu sama semua ya di pin soketnya ini. Oke, saya ukur dulu. Di sini tidak ada nilai hambatan. Oke, di sini ada nilai hambatan. Yang di tengah ini tidak ada nilai hambatan. Oke, jadi positif ya. Di bagian soket tengah ini tidak ada nilai hambatan. Jadi seperti ada yang putus. Namun untuk lebih pastinya, di bagian terminal pada mesin kompresor kita pastikan dulu apakah ini soketnya yang kendor atau memang ada masalah pada mesin kompresornya. Oke, di sini untuk soket UVW-nya ini saya lepas dulu. Nanti kita akan lakukan pengukuran pada pin soketnya ini apakah memang ada masalah atau tidak. Nah, ini ya. Ini adalah soket UVW yang menuju ke pin mesin kompresor. Dan di sini saya siapkan multitester untuk melakukan pengukuran nilai hambatan pada pin yang menuju ke mesin kompresor ini. Apakah memang ada yang putus atau tidak ya. Kita kalibrasi dulu. Jadi untuk masing-masing pin ini memiliki nilai hambatan yang sama ya untuk mesin kompresor inverter ini. Di sini saya lakukan pengukuran apakah masing-masing pin memiliki nilai hambatan. Di sini saya lakukan pengukuran pada masing-masing pin, tidak ada nilai hambatan. Lalu di pin ini memiliki nilai hambatan. Jadi ada satu pin yang tidak ada memiliki nilai hambatan. Artinya memang ada yang putus di bagian kumparannya. Oke, jadi kesimpulannya untuk mesin kompresornya ini memang bermasalah karena ada satu pin yang tidak terhubung. Selanjutnya kita langsung saja menuju ke mesin kompresornya ini untuk melakukan pembongkaran karena sudah pasti mesin kompresornya ini yang bermasalah. Oke, untuk melakukan pelepasan mesin kompresor, di sini kita akan lakukan pemotongan saja ya di bagian pipa tekan. Ini saya akan lakukan pemotongan.
sambil kita pastikan apakah ada kandungan gas freon pada sistem. Jadi apabila di sini ada kandungan gas freon yang keluar, artinya memang positif mesin kompresornya yang rusak. Oke, di sini kita tunggu dulu ya. Oke ya. Di sini untuk kandungan gas freon keluar ya. Jadi pada sistem tidak ada mengalami kebocoran. Jadi positif ini permasalahannya hanya di mesin kompresornya. Di salah satu kumparannya ini ada yang putus. Oke, di sini untuk gas freonnya kita habiskan dulu. Kita buang. Dan setelah itu untuk pipa hisapnya bisa kita potong juga. Nah, ini jadi di sini untuk kesimpulannya, kulkas inverter ini tidak dingin karena pada bagian kumparan mesin kompresornya ini ada yang putus. Karena setelah kita lakukan pengukuran nilai hambatan tadi ada satu pin yang tidak terhubung ya, tidak memiliki nilai hambatan. Oke, di sini untuk pengganjal pada kaki kompresornya ini kita lepas, lalu bisa langsung kita angkat mesin kompresornya. Untuk penampungan air memang tidak bisa langsung kita lepas karena di bagian belakang itu ada pengunci. Jadi kita lepas dulu mesin kompresornya baru bisa kita lepas penguncinya ini. Nah, ini di bagian belakang penampungan air, di situ ada pengunci yang harus kita jepit terlebih dahulu, baru bisa kita tarik ke depan lalu akan terlepas. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk mesin kompresornya di sini sudah terlepas. Jadi nanti kita akan lakukan perbaikan mesin kompresornya ini. Untuk sepatu kompresor bisa dilepas dulu. Nah ya, di sini. Untuk mengaktifkan kompresor, kita perlukan rangkaian inverter. Jadi untuk rangkaian inverternya di sini saya lepas dulu ya. Karena nanti untuk melakukan pengetesan diperlukan rangkaian inverter. Untuk mesin kompresor inverter ini tidak bisa apabila langsung diberikan sumber arus 220 volt, langsung tidak bisa. Namun harus menggunakan rangkaian inverter. Oke, sudah siap dan mari kita lakukan perbaikan mesin kompresornya. Baik teman-teman, di sini untuk mesin kompresor bisa kita lakukan perbaikan, yang mana di sini akan saya lakukan penggerindaan di bagian bawah las-lasan pabrik. Untuk oli kompresor baiknya kita kuras terlebih dahulu. Nanti bisa kita gunakan kembali apabila sudah selesai. Sambil kita bisa lihat berapa takaran olinya untuk mesin kompresor inverter ini. Cara pengurasannya cukup mudah, tinggal kita tuangkan saja pelan-pelan, maka olinya ini akan keluar dari pipa hisap, baik di sebelah kanan maupun sebelah kiri, bebas saja ya. Oke, saya lakukan pengurasan terlebih dahulu. Dan setelah saya lakukan pengurasan dan didapat takaran oli di sini kisaran 100 cc. Jadi olinya sebanyak itu. Langsung saja di sini saya akan lakukan pembelahan mesin kompresor untuk melakukan perbaikan
mesin kompresor ini diperlukan mesin gerinda dan lakukan penggerindaan di bawah las-lasan pabrik. Untuk kedalaman penggerindaan di sini kurang lebih sekitar 3 mili. Jadi yang kita gerinda ini di bagian lapisan luar. Untuk lapisan dalam itu kopnya tidak kita gerinda ya, untuk melindungi serpihan material yang masuk. Nah seperti ini ya, kurang lebih sekitar 3 mili sekeliling ya. Dan setelah saya lakukan penggerindaan sekeliling, di sini kita akan lihat bagaimana isi dari mesin kompresor ini. Nah ini ya, di bagian kop atas di sini nampak bersih. Bagian dalam mesin kompresor juga bersih ya, dari serpihan gerinda, tidak ada material yang masuk. Oke, seperti ini ya dalamnya mesin kompresor inverter. Kita bisa cek untuk rotornya ini seperti ini, apakah bergerak. Ya, untuk pergerakan rotornya cukup lancar. Lalu di bagian pin soket di bagian dalam, di sini saya lepas dulu. Oke, nanti kita akan lakukan pengukuran lagi ya. Di mana kira-kira ini putusnya? Oke. Di sini untuk soket UVW-nya kita lepas dulu. Oke, selanjutnya di sini setelah kita lepas soket UVW-nya ini, lalu di bagian tabung penekannya ini kita lepas, ada 2 baut. Nah, kita singkirkan dulu, lalu bisa langsung diangkat. Untuk mesin kompresor inverter itu seperti ini ya, di bagian bawah di situ ada pipa pengisapan oli. Nah, ya bersih ya dalamnya ya, tidak ada serpihan material bekas gerinda yang masuk. Oke, di sini saya akan lakukan pengecekan. Di mana ya kira-kira putusnya nih? Di bagian soket UVW-nya ini, di sini saya akan lakukan pengecekan. Saya akan lakukan pengukuran. Di mana kira-kira putus, apakah di bagian soket? Ya, sepertinya di bagian soket ini ada masalah, apakah soketnya yang kendor atau mungkin kumparannya yang putus ya. Oke, saya akan lakukan pengukuran nilai hambatan pada kumparannya ini. Di sini ada nilai hambatan, namun di soket bagian tengah di sini tidak ada nilai hambatan. Oke, di sini saya akan cari di mana letak permasalahannya ya. Jadi di bagian tengahnya ini tidak terhubung, dan bisa kita lihat di sini di soket bagian tengah yang bermasalah. Dan setelah saya lakukan pengecekan memang benar, ternyata di bagian soket di tengah ini kawatnya ini putus ya, seperti ini. Nah, jadi permasalahannya di bagian soket itu kawatnya putus, jadi tidak terkoneksi. Oke, di sini saya akan lakukan perbaikan untuk kawat yang di bagian kumparannya ini. Nah, seperti ini ya. Ternyata tidak terkoneksi pada pin soketnya ini.
Nah ini ya, jadi putus satu. Jadi permasalahannya hanya ini, tinggal kita sambungkan saja bagaimana caranya ya. Mungkin bisa kita tambahkan sedikit kabel dan penjepit. Oke, setelah saya sambungkan dan saya ikat dengan erat, yakinkan tidak akan putus kembali. Di sini saya akan lakukan pengetesan kembali. Bagaimana hasilnya setelah saya lakukan penyambungan? Apakah sudah terkoneksi? Ya, ada nilai hambatan. Ada nilai hambatan ya. Jadi di sini sudah aman ya, tidak ada yang putus lagi. Karena seluruh pin ini sudah tersambung dan memiliki nilai hambatan yang sama. Oke ya, mantap. Jadi tinggal kita rakit kembali ke posisi semula. Untuk perbaikan kumparan pada mesin kompresor ini saya rasa sudah selesai. Tinggal kita rakit kembali dan dilakukan pengetesan. Bagaimana hasilnya? Oke, di sini saya pasang dulu. Untuk proses pemasangannya di sini bisa kita paskan kedudukan mesin kompresor pada posisinya, lalu untuk soketnya baru bisa kita tancapkan. Oke, pastikan sudah tertancap dengan baik dan benar. Lalu untuk pergerakan rotor di sini pastikan lancar. Tidak ada hambatan. Untuk kop tabungnya ini jangan lupa dipasang saja. Kita baut. Dan saatnya di sini saya lakukan pengetesan. Kita lakukan pengetesan menggunakan modul inverter aslinya. Di sini untuk kabel fasenya ini tinggal kita jumper saja menuju ke rangkaian inverter. Lalu pasangkan soket UVW pada mesin kompresor. Ya, sudah terpasang. Tinggal kita lakukan pengetesan apakah mesin kompresor ini bisa aktif. Nah, di sini nanti apabila aktif maka rotor ini akan berputar. Sambil kita lihat untuk perputaran rotor ya, bagaimana? Saya berikan sumber terlebih dahulu. Oke, di sini untuk mesin kompresor tidak langsung aktif. Lampu indikator menyala merah. Dan nanti apabila aktif, indikatornya akan hijau di sebelahnya itu ya. Dan kita tunggu kurang lebih sekitar 2-3 menit ya, baru mesin kompresor ini aktif. Ya, kita tunggu dulu. Jadi tidak bisa langsung aktif untuk jenis mesin kompresor inverter ini. Jadi nunggu jeda dalam beberapa menit. Oke, kita tunggu dulu ya, sabar. Baik teman-teman, di sini untuk mesin kompresor sudah aktif ya. Rotor berputar ya, artinya mantap. Jadi sudah tidak ada masalah pada kumparannya. Nah, seperti ini ya. Lalu indikatornya di sini lampu merah dan hijau menyala. Oke. Jadi tidak ada masalah, sudah untuk kumparannya sudah terkoneksi dengan baik dan benar. Di sini untuk presnya saya rasakan di sini ada daya press ya, jadi tidak ada masalah untuk kompresnya. Dan tidak boleh terlalu lama ya kita melakukan pengetesan. Kita cabut. Dan setelah itu kita lepas soket-soketnya ini dan nanti kita akan lakukan penutupan.
Oke, jadi untuk perbaikan mesin kompresornya ini ternyata ada yang putus di bagian kumparannya, salah satu. Dan setelah kita lakukan perbaikan, kita tes running sudah normal, tinggal kita lakukan penutupan. Nah ini ya, jadi saya akan lakukan pengelasan di sini. Untuk labelnya ini kita lepas supaya tidak terbakar. Dan di sini setelah saya lakukan perbaikan, labelnya sudah saya lepas dan saya akan lakukan pengelasan. Untuk melakukan pengelasan, di sini usahakan kita las serapi mungkin, jangan sampai terjadi bolong-bolong atau bocor ya. Untuk menghindari itu, kita lakukan pengelasan itu kalau bisa jangan terputus-putus ya. Jadi sekali las itu langsung jalan terus. Nah, seperti ini. Jadi kalau bisa jangan terputus-putus supaya panasnya itu stabil dan penutupannya itu benar-benar sempurna. Oke, sebagai contoh di sini saya akan lakukan penutupan dan pengelasan agar tidak terjadi kebocoran pada saat selesai kita lakukan pengelasan. Oke, kita teruskan saja proses pengelasan. Jangan sampai terputus-putus. Habiskan kawat lasnya ini. Oke ya, seperti ini ya. Jadi sudah saya las seperti ini, dan untuk hasil las yang bagus, yang tidak bocor, itu bisa kita lihat keraknya itu akan terlepas ya. Kita lihat keraknya ini akan terlepas ya. Nah, seperti itu. Jadi keraknya itu akan terlepas. Dan apabila kita ketok itu akan menyingkir. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Dan apabila seperti ini, yang pasti hasil las-lasannya itu akan sempurna dan tidak akan bocor. Nah, ya. Oke, jadi untuk proses pengelasannya usahakan seperti ini ya. Jangan sampai terputus-putus. Dan setelah saya lakukan pengelasan keliling, bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Dan tidak ada tanda-tanda kebocoran atau bocor. Nah, karena kita menutup dengan sangat yakin. Dan semakin kita sering latihan, maka hasil las-lasannya ini akan semakin rapi. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Ini sudah aman. Selanjutnya di sini saya akan lakukan pemasangan mesin kompresor. Untuk labelnya sudah saya tempel kembali dan tidak terbakar ya apabila kita lepas. Lalu switch pintunya sudah saya perbaiki juga. Nah ini, jadi tinggal kita pasang saja ke posisi semula untuk mesin kompresor, switch lampunya juga. Dan setelah saya pasang untuk mesin kompresor serta modul inverternya, di sini tinggal saya sambungkan saja, saya sok saja ya. Untuk pipa hisap dan pipa tekan, sini saya akan sambungkan. Untuk filter dryer nanti saya buatkan saluran pembuangan udara. Nah ini setelah saya lakukan penyambungan ya, pipa tekannya sudah saya pasang juga, pentil pengisian ini saya lakukan penyambungan saja. Pipa hisapnya juga sudah saya pasang. Untuk pipa pembuangan kapiler juga sudah saya berikan. Oke, selanjutnya di sini saya akan lakukan pengetesan apakah mesin kompresor bisa aktif. Bisa kita lihat nanti dari penunjukan arus.
di tang ampere ini ya. Oke, lampu indikator merah menyala. Kita tunggu dalam beberapa menit sampai mesin kompresor aktif. Kurang lebih sekitar 2-3 menit. Oke, di situ harus menunjukkan di 1,4, artinya mesin kompresor aktif ya. Mantap. Di sini saya rasakan sudah mulai bergetar. Mesin kompresor bekerja. Ya, kita rasakan di sini untuk mesin kompresornya sudah aktif. Lalu di sini saya akan lakukan proses pemvakuman ya. Jadi untuk proses pemvakuman di sini saya pastikan untuk jarum manifold sudah saya tutup. Lalu di sini untuk di pipa pembuangan udara saya pastikan habis ya. Jadi untuk proses pemvakuman diperlukan waktu kurang lebih 30 menit. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit di sini jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI ya di sini. Jadi sudah vakum. Lalu untuk udara yang keluar pada pipa kapiler juga sudah berhenti. Lalu tinggal saya tutup saja. Saya tutup dan saya akan lakukan penyegelan secara permanen dengan cara dilas saja. Oke, di sini untuk jalur pembuangan udara pada filter dryer saya tutup dan sistem di sini sudah vakum menunjukkan di skala minus 30 PSI. Arusnya di sini menunjukkan di 0,07 ampere. Untuk gas freon di sini menggunakan refrigerant R600A. Oke. Saya pasang dulu selang manifold pada keran freon. Lalu saya buka keran freonnya. Selanjutnya, udara yang terjebak pada selang manifold itu harus kita buang dulu. Jadi sebelum melakukan proses pengisian freon pada sistem, itu udara yang terjebak pada selang manifold ini harus dibuang dulu. Oke, setelah kita buang, baru kita bisa lakukan pengisian freon pada sistem. Nah, ini untuk melakukan proses pengisian gas freon pada sistem, ini kalau bisa jangan sampai di atas 0 PSI ya. Untuk refrigerant R600 ini kalau bisa maksimal 0 PSI. Dan bisa kita lihat nanti untuk kecepatan awal, bukan kecepatan penuh. Di sini kalau bisa jangan terlalu deras kita masukkan gas freonnya, pelan-pelan saja ya, paling tidak di bawah 0 PSI. Oke, kita biarkan dulu sejenak sampai running terlebih dahulu ya, sambil kita isi perlahan-lahan, jangan sampai di atas skala 0 PSI. Oke, setelah dilakukan pengisian gas freon, di sini jarum manifold menunjukkan skala minus 10 PSI. Ya, jadi tidak nyampai di 0 PSI, hanya di minus 10 PSI. Oke, di sini bisa kita lihat arusnya menunjukkan di 1,19 ampere, artinya 1,2 ampere. Filter dryer terasa hangat, mantap. Jadi untuk proses pengisian freon saya rasa sudah cukup, jangan dilanjutkan karena arusnya sudah di 1,2 ampere. Lalu dinding-dindingnya terasa hangat, mantap.
Jadi untuk proses pengisian freon sudah cukup di skala minus 10 PSI. Jadi untuk mesin kompresornya ini benar-benar fit ya, sehat ya. Oke, selanjutnya di sini saya matikan dulu. Dan setelah mesin kompresor mati, baru bisa kita lakukan pelepasan selang manifold yang menuju ke pentil pengisian ini. Untuk penampungan air bisa kita pasang di sini. Selang manifold yang menuju ke pentil pengisian baru boleh kita lepas. Untuk penutup pentil jangan lupa dipasang. Di situ ada O-ring seal. Jadi aman ya, tidak mungkin bocor. Lalu penutup terminalnya saya pasang. Saya rapikan dulu semua. Dan setelah itu di sini bisa kita cek ya hasil. Sementara dindingnya terasa hangat, mantap. Lalu di ruang freezer, di sini kinerja fan-nya pastikan aktif. Kita akan lakukan pengetesan ya. Terlebih dahulu untuk kemasan air mineral ini apakah bisa membeku nantinya. Lalu di ruang refrigerator, lampu penerangannya sudah aktif. Nah ini ya, switch pintunya sudah saya perbaiki, sudah normal. Dan nanti kita bisa lihat dalam beberapa hari dilakukan pengetesan. Oke, biarkan saja dulu. Baik teman-teman, setelah 5 hari kemudian di sini saya lakukan pengecekan. Di bagian ruang refrigerator di sini saya rasakan raknya, wah, terasa dingin di sini. Lalu di sini air mineralnya, wah, sudah terlihat butek ya, pertanda dingin yang pasti ini. Jadi untuk ruang refrigerator proses pendinginannya di sini sudah normal ya. Bisa kita rasakan. Lalu kita beralih ke ruang freezer. Bagaimana ruang freezernya? Oke, untuk ruang freezer di sini air mineral yang kita tes di sini nampak sudah membeku, lihat ya, membeku dengan sempurna. Lalu untuk bahan-bahan makanan yang ada di sekitarnya pun sudah membeku. Jadi untuk perbaikan kulkas inverter ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.